wasallam ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa nafa'ani bifa wa ta'ati wa fadl istifada wa nisbatan kitab sunnati rasulih wa du'a lil huda wa tadbir ila rabbi wa subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Para jamaah, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pembahasan kali ini tentang zakat. Sebelumnya sudah dijelaskan, sudah pembagian zakat yang kita sudah tahu, ada zakat mal dan zakat badan. Zakat badan itu zakat fitrah, zakat mal itu zakat fitrah. Yang masuk pembahasan sekarang ini adalah zakat mal. Nah, syarat wajibnya zakat itu ada 5. Pertama, Islam. 2, yang merdeka. 3, pemiliknya tertentu. 4, kepemilikannya sempurna. 5, sang pemilik ada secara yakin. Nah, ini syarat wajibnya zakat. Secara umum itu ada 5. Islam, merdeka, tertentu. Jadi kalau yang sudah harta yang diwakafkan itu ada wajib zakat, sempurna pemilikannya, dan juga secara yakin tayakun wujud. Sekarang masuk kepada syarat zakat mal yang pertama. Zakat yang mal pertama adalah al-am, yaitu binatang ternak. Binatang ternak. Sebenarnya orang berperisan atau melakukan ternak. Tapi ya di babi ilmiah, dari babi mungkin nanti seringkas-ringkasnya saja biar besok itu masuk pembahasan zakat dagang. Insyaallah ada yang zakat dagang, mungkin bisa zakat dagang sama zakat fitrah. Ada berapa pertemuan untuk besok saja zakat dagang, zakat tijarah. Secara ringkas, yang pertama itu adalah zakat binatang ternak. Binatang ternak di sini ada 3, ada unta, ada sapi, ada kambing. Nah, yang pertama adalah unta. Syarat sebelum masuk itu ya, syarat suruh wujud zakat tanah. Arba'atun. Syarat wajibnya zakat binatang ternak itu ada 4. Secara umum itu ada 4. Yang pertama adalah bulughun nisab. Sudah sampai 1 nisab. Detailnya nanti nisabnya unta, sapi, dan kambing. Kalau sudah sampai 1 nisab, walaupun sisa tinggal 1 ekor, ya tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat. Misal unta zakat 1 nisabnya 5, punya 4, ya tidak wajib zakat. Nah, yang kedua adalah muliyul haul, sampai 1 tahun. Sudah sampai 1 tahun. Nah, biasanya kalau zakat wajib zakat itu tidak terlepas dari nisab 1 tahun. Wajibnya zakat itu termasuk zakat tijarah, termasuk zakat hewan ternak, tidak lepas dari 1 tahun dan 1 nisab. Nah, sama juga hewan ternak ini, itu harus 1 tahun secara sempurna. Yang dia sanatun kamilatun al-nisab. Jadi harus 1 tahun sempurna.
sempurna sampai satu nisab. Kalau naqasa nisab qabla mudil haul fala zakat. Ya, kalau memang hitungan nisab itu pada saat 1 tahun mendekati 1 tahun, kurang 1 hari, yaumin kurang 1 hari, maka tidak wajib zakat. Ini 1 tahun sempurna untuk satu tahun ini. Jadi kalau kurang satu nisab, kurang nisabnya sebelum hitungan nisabnya itu pada saat 1 tahun itu kurang 1 hari, ya maka tidak wajib. Jadi harus 1 nisab dan 1 tahun secara sempurna. Yang ketiga, syarat wajibnya zakat hewan ternak yang ketiga adalah antakun saimah bi antur'a fi kala'in mubahin. Harus harus di gembala di bahasa matur tuan laki fi kala'in mubah, di tempat yang umum, tempat yang umum hewan. Jadi fala zakatan, maka harus saimah, harus dikembalikan. Nah, yang keempat adalah antakuna amilah. Hewan ternaknya itu tidak dibuat bekerja. Maksudnya gimana? Misal gini, untuk ada hewan kayak seperti sapi untuk membaca sawah, dipakai untuk buat muatan apa. Jadi harus hewan ternaknya itu murni tidak dibuat untuk bekerja. Nah, jadi ini ada 4 syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu sampai 1 nisab 1 tahun, harus saimah pembalakan, kemudian tidak dibuat bekerja. Nah, sekarang berapa nisab masing-masing hewan ternak ini? Secara umum nisabnya zakat unta itu 5. Kalau memiliki 5 unta ya wajib zakat. Kalau tidak sampai ya tidak wajib zakat. Nah, berapa zakatnya ketika memiliki 5 unta? Ya 1 ekor kambing yang berumur ya sekitar 1 sampai 2 tahunan. 1 ekor kambing umur 2 tahun atau 1 bisa ekor domba umur 1 tahun. Ini wajibnya. Ini wajibnya kalau sampai 5, 10, 15, 20, 25, bilangnya seperti ini banyak. Ada 5, 10, 15, 20. Semisal ini, ada orang memiliki unta 8, ya maka cukup 1 ekor kambing. Beda kalau orang memiliki unta 10, maka dia 2 ekor kambing zakatnya. Jadi ada berapa? Ada 5, 10, 15, 20, 25, 36, 46. Jadi berlipat-lipat itu. Nah, wajibnya zakat 2 ekor kambing yang untanya harus sampai 10. Kalau hanya tidak sampai 10 ya tetap kembali ke 5. Ke 5 berarti 1 ekor kambing. Jadi 5 unta 1 ekor kambing, 10 unta 2 ekor, 15 unta 3 ekor, 24 ekor dan seterusnya. Kalau ada orang punya unta 18 ya berarti masuk ke 15 yaitu 3 ekor. Karena ada sampai. Kemudian nisabnya zakat sapi itu 30. Nisab zakat sapi itu 30. Kalau tidak sampai 30 tidak wajib zakat. Tapi rata-rata di Madura itu kalau punya sapi kebanyakan tidak sampai 30. Karena banyak di rumahnya mungkin 2, 3, tidak sampai. Nah ini harus 30. Kalau orang memiliki 30 sapi, maka wajib zakatnya tapi laksana
satu ekor anak sapi umur 1 tahun. 1 tahun masuk 2 tahun. Jadi jalan 2 tahun. Jalan umur 2 tahun. Tabiun atau tabiat hasanah. Ini kalau punya 30 ekor sapi, maka yang wajib zakat adalah tabiun atau tabiatun hasanah. 1 ekor anak sapi umur 1 tahun. Nah kalau yang punya 40 ekor sapi, maka ya 1 ekor sapi betina yang mau mendekati 2 tahun, sanatani dan seterusnya. Nih 30, 40. Nah kemudian nisabnya zakat kambing itu 40, dari mulai 40. Nah, orang yang memiliki kambing 40 sampai 120, maka yang wajib dizakat adalah 1 ekor kambing. Sama dengan yang di unta. Jadi unta kalau 5 di 1 ekor kambing, kalau kambing sampai 40 sampai 120, maka 1 ekor kambing. Berarti kalau kambing itu yang wajib nisabnya itu 40 ekor. Orang memiliki 40 atau lebih sampai 120 ekor kambing, maka tetap 1 ekor kambing. Kalau sudah masuk 121 ekor kambing, maka 2 ekor. Jadi ini, yang mau ada orang punya 100 ekor kambing, ya tetap 1 ekor. Karena tidak sampai 120. Ini yang wajib dizakati dimulai dari punya 40. Jadi 40 sampai 120. Itu 1 ekor. Ada permasalahan tentang zakatul fultoh. Fultoh itu ini, campur. Maksudnya campur itu ada 2 orang yang memiliki campur. Dari satu sisi yang dia memiliki 20 ekor kambing. Sasi A, si B memiliki 20 ekor kambing. Nah, mungkin digabung. Nah, maka wajib zakatnya ya itu tetap 1 ekor. 1 ekor digabung. Nah, kemudian masuk kepada ini, masuk tanaman ini. Tanaman di sini seperti biji-bijian atau buah-buahan seperti kurma, anggur. Itu waktu wajibnya ketika sudah tampak bibit sholah, tampak buahnya. Nah, kemudian ya termasuk padi. Ya, mungkin itu saja dulu ya. Ini untuk selanjutnya masuk ke pembahasan kepada zakat tijarah saja. Karena tijarah ini termasuk penting juga. Karena ada beberapa yang akan disamakan dengan zakat tijarah, dengan zakat emas. Ya, masih emas perak. Nah, jadi zakat emas perak nisabnya itu mungkin panjenengan sudah tahu, kalau emas itu 20 miskol, itu perkiraan sekitar 84 gram. 84 gram. Kalau perak itu
dan harus sampai 1 tahun. Misalnya emas itu 84 gram, kalau perak 580 gram. 84 gram kalau kayak emas. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan secara ringkas. Ada pertanyaan atau pertanyaan bebas kalau bisa saya jawab. Untuk ada tinggal 3 pertemuan di mereka zakat ini tadi tes saus. Ini zakat mau dibahas. Zakat gagal 3. Zakat pertanian. Nah, zakat pertanian mereka ada beberapa dua ya. Pertama yang biji-bijian itu seperti gandum, beras, itu masuk itu. Kemudian buah-buahan itu kurma. Kapan waktunya? Waktu wajibnya itu kalau buah itu sudah matang, bibit solar, sudah berwarna. Nah, kalau biji-bijian itu seperti gandum itu sudah agak keras. Istidadnya buat sudah agak keras. Nah, nisabnya kalau padi itu 161,516 kilogram atau 1 ton 6 kuintal. Ya 1 ton 6 kuintal 31,5 kilo. Itu nisabnya. Nah, kalau wajibnya yang wajib dikeluarkan itu terkadang 10%, terkadang 5%. Wajib dikeluarkan terkadang 10 al-usyur, terkadang nisful usyur, setengah seperbulan atau 5%. Kapan yang wajib dizakati? Ketika 10%, ketika disiram tanpa biaya. Jadi memang dia hujan, kayak hujan, itu kan tanpa biaya, gratisan. Tapi kalau menggunakan biaya, di perlingan atau apa, menggunakan irigasi dan seterusnya, menggunakan alat atau membeli air karena hujan sudah musim panas, maka yang wajib dizakati adalah 5%-nya. Dari yang tadi itu yang wajib dizakati, nisabnya 5%. Nah, kemudian ada yang nomor 3, 7,5%. Nah, ketika itu sama, artinya yang disiram kadang menggunakan air hujan, kadang berapa hari kemudian menggunakan beli air. Nah, ini 7,5%. Itu jadi ada 10%, ada 5%, ada 7,5%. Salah satu harga usyur. Kalau 10% itu tanpa biaya sama sekali. Kalau 5% itu dengan biaya. Nah, yang 7,5% itu sama, kadang menggunakan hujan yang gratisan, kadang beli juga menggunakan air atau alat atau apa.
Maka di sini waktu wajibnya tadi sudah ya, waktu wajibnya itu kalau bobot sudah agak matang, kalau yang bijian seperti gandum itu sudah agak keras, karena setelah matang sudah keras. Ini perkiraan nisab padi itu 163,516 kg atau 1 ton 6 kuintal gitu. Ya, 1 ton bukan ya. Jadi saya tulis 1 ton 6 kuintal 31,5 kilogram. Wajib. Kemudian nah, ini pajalannya habis mesin padi. Ini kan nikah secara umum kan nikah pajalan yang bisa saya sampaikan. Hanya apa? Jadi yang nggak lepas kalau zakat ini kalau nggak lepas dari satu nisab sama hol satu tahun. Tetapi kalau untuk pertanian tidak harus 1 tahun. Khusus pertanian itu tidak harus 1 tahun. Mungkin sudah matang. Nggak harus 1 tahun. Kalau kayak lain itu harus 1 tahun. Nah, kalau buah-buahan itu sudah matang. Kalau yang bikin itu keras. Nah ini yang padi maksudnya. Padi. Itu nanti ada lagi apa istilahnya itu eh, yang padi. Kalau ini padi maksud padi, bukannya beras. 1 ton 6 kuintal. Kan lebih ini kan lebih berat. Banyak apa itu? Kalau yang padi itu belum jadi beras. Masih padi. 1 ton 6 kuintal. Nah makanya kalau kembali ke kayak ini, zakat profesi itu kan kadang diambil dari ada yang sampai diwajibkan. Kalau Imam Syafi'i itu tidak masuk zakat profesi. Zakat profesi kenapa diwajibkan? Kadang-kadang mengikuti nisabnya itu ada yang menggunakan pertanian, ada yang menggunakan tidak harus pakai emas perak. Kalau pertanian gini, pertanian itu maksud saya itu kan harus 1 tahun. Terkadang ada orang memiliki zakat profesi yang tidak sampai 1 tahun sudah sampai 1 nisab. Kan ada kan? Umur juga satu gaji 1 bulan dapatnya 100 juta atau 1,50 juta kan ada bagian bos-bos ini, bagian direktur atau apa ya, bagian perbankan atau bagian DPR pusat, dan itu kan sampai berapa ratus juta itu kan sekali. Dan nggak harus nunggu 1 tahun, nggak harus nunggu 1 tahun. Sampai selesai dia wajib dikeluarkan. Nah, ada yang sampai 1 tahun, dikumpulin dulu berapa juta sampai 1 tahun. Kalau 1 nisab, ya ini bayar. Kalau enggak ya enggak. Gitu. Enggak harus. Tapi ini zakat produksi itu yang diwajibkan menurut ulama kontemporer sekarang. 2,5%. Ya, maksudnya yang pertanian itu sudah harus nunggu 1 tahun. Ada yang ini, iya. Memang ada dua alasan. Jika dia itu sampai uangnya itu sudah harus nunggu 1 tahun. Kalau sudah 1 bulan sampai 1 nisab, maka ketika itu wajib dikeluarkan.
Nah ini lupa saya. Saya ingat apa alasan ulama kontemporer itu kenapa? Ya alasannya itu mungkin ya. Saya kurang tahu secara detailnya. Yang saya ingat itu ada dua memang. Zakat profesi itu kita harus menunggu 1 tahun. Nah, kenapa? Zakat kadang ada si A itu mendapatkan uang yang sudah sampai 1 nisab dalam 1 bulan. Contoh ada orang mendapatkan gaji 1 bulan sampai 150, itu berapa? Kelas-kelas atas ya. Direktur atau BUMN atau pengawas bank itu kan dia nggak harus bayar zakatnya nunggu 1 tahun ikut yang pertanian. Kalau sudah 1 nisab itu sudah bayar 2,5%. Yang kedua, emas dan perak ada yang nunggu satu tahun. 1 tahun itu bagi yang nggak sampai, artinya nanti dikumpulkan dalam 1 bulan itu berapa dia dapat? 1 bulan dapat kita kan dapat 20 juta kali 12. Nah, 20 juta kali 12 berapa itu? 120 ya, 120. 20 sudah sampai 1 nisab emas perak. Berarti dia harus mengeluarkan zakat 2,5%. Nah itu tuh bedanya. Mungkin bedanya gini, kalau yang tiap bulannya sudah sampai 1 nisab, maka dia harus mengeluarkan seketika itu juga. Kalau dia dalam 1 bulan itu tidak mendapatkan gaji atau provisinya 1 nisab, maka dia akan digabung selama 1 tahun. Yang seperti ini yang saya ingat. Untuk alasan lebih detailnya, nanti tanya Ustaz lain atau untuk hari apa satunya. Secara detailnya saya lupa. Karena itu kan kalau masih dipakai artinya keadaan itu naik turun tidak diumumkan. Jadi misalnya emas, kalau emas misalnya 84 gram, itu pun harus sekian, artinya harus tidak dipergunakan. Kan hampir sama aja dengan misalnya profesi. Setelah profesi kan gaji kita tidak mungkin menjalankan 120 juta. Iya. Kalau dijadikan dengan pertanian mungkin 1 kali pagi. Kalau pertanian 1 kali pagi. Iya. Kalau setelah profesi kan sudah 1 kali pagi. Iya. Bagi yang tidak sampai. Tapi kan ada yang sampai. Ada. Di Perkosa itu 1 juta. Kalau semua dengan ininya lebih. Terus yang di UMN itu sampai. Yang mengambil tiap bulan. Basnas. Oh. Nah, kalau kita ambil dari ASN ini, kita tidak sama dengan profesi direktur atau dan lain sebagainya. Kalau memang alasannya profesi direktur sama dengan pertanian, mungkin gugur anda. Ya, dua. Ada yang ikut pertanian, ada yang ikut emas. Ada yang ikut pertanian dan emas. Pertanian kan langsung panen. Panen maksudnya langsung ketika itu. Kalau yang emas ini itu 1 tahun. Nah, jadi kenapa detailnya saya kurang tahu, cuma biar ini. Karena setiap orang itu beda-beda mendapatkan profesi gajinya. Ada yang banyak, ada yang enggak. Kadang tidak banyak, tapi dikumpul dalam 1 tahun dia sudah memenuhi syarat. Ada yang 1 bulan sudah memenuhi syarat. Maka yang bagi yang 1 bulan sudah memenuhi syarat ini tidak perlu nunggu 1 tahun. Maka ikut yang pertanian.
ketika sudah sampai 1 bulan dia mendapat gaji katakanlah 150 juta, maka dia ketika itu juga mengeluarkan zakatnya 2,5%. 150 juta sampai ya 85 gram emas ini. Ya, kisaran itulah teman-teman. Kisaran gitulah. Jadi gitu. Nah ini yang pertanian itu kan intinya kenapa pertanian itu kan ketika panen itu sudah masuk wajib, tidak usah nunggu satu. Nah sama halnya orang yang punya gaji sudah sampai 200 juta nggak udah mesti 1 tahun. Ketika itu juga dia wajib diberikan zakat 20%. Kadang ada yang 1 tahun tidak sampai 200 juta. Tapi ketika dikumpulkan dalam 1 tahun dia sudah sampai 200 juta. Nah maka dalam hal ini yang nomor terakhir dia wajib zakatnya yang ikut 1 tahun dulu sampai satu nisab nanti kumpulnya. Itu. Nah, jadi cara ya tergantung orangnya gitu. Tergantung orangnya. Nah, pabrik ini termasuk wajib apa enggak? Ini wajib bertanya. Maka apa? Maka emas naik. Dikurangi itu tak wajib lagi. Sebenarnya nih ya, apa namanya? Ini pembahasan kontemporer tadi. Ini zakat bersih tetap diwajibkan. Dan apa kan kalau tidak diwajibkan gitu, bahasa anu lagi. Mungkin selain ini ada selain apa sih kata apa yang bisa diiki. Nah, iya. Tapi dia nanti masuk ke zakat 3 rokok. Apa? Ya kan itu masih jual itu kan bisnis ini. Kan jual ada jualnya. Hah? Ya sama ya jual. Kalau dulu itu udah masuk. Udah masuk. Ya ini masih secara enggak. Yang pertanyaan itu finish. Oh iya. Ya tetap dan itu tadi satu nisabnya. Enggak. Ketika tadi masalahnya kayak istilahnya dalam kita pikir ini kan zakatul khulqah. Khulqah itu gabungan. Nah, gabungan ya kalau gabungan dia itu misalnya si A dan sampai si B memang dia mengelola gabung. Ya maka udah zakatnya satu bukan ini kamu zakat ini ya. Potong ya bahasanya bisa potong tengah keduin lah. Nah, kan keduin bukan begitu. Nah katakan semisal padi 10% dan 10% ya 10%. Ya, berarti satu orang 10%, satu orang 10%. Itu nama istilah intinya full talk. Kayak yang tadi pembahasan ternak. Hmm. Ya. Nggak, maksud saya gini, kalau nisabnya itu ketika sampai 84, ya nilai nisabnya, maksudnya gini,
kan ada nisab ada 1 tahun. Dari 1 tahun itu apa harus sampai 1 tahun? Enggak. Nah, bagi yang 1 tahun itu mungkin 1 tahun bagi yang ketika digabung dalam 12 bulan itu ya, sampai yang ketika pertanian itu kan langsung berarti bagi yang mendapat gaji banyak katakanlah 200 juta gitu. Maksudnya ini bilangan holnya. Apakah zakat kondisi itu ada holnya apa enggak? Bukan, bukan. Ini maksudnya ke holnya. Ada holnya pada. Ya, ya, itu belum bahaya. Holnya ada di kondisi. Maksudnya yang ke holnya. Dan jangan nunggu 1 tahun kalau yang banyak gajinya. BUMN itu berapa? Gaji pusat DPR itu berapa? Iya. Hmm. Iya, baik. Tadi Budina tahu jika katian tadi. Tahu juga kakak tadi. Iya. Sebenarnya tiap tahun ini paling tidak kita wajib zakatnya zakat fitrah dan zakat badan. Kalau zakat emasnya itu yang mencukupi dan memenuhi syarat baik nisabnya dan seterusnya, ya zakat badan. Sama zakat badan semuanya wajib. Itu potongan tiap bulan ya harusnya ini. Dua bukan 2,5%. Potongan. Pas dibulin akhirnya tak wajibnya. Tak wajib juga ada Pak. Soalnya 84 gram itu sekarang kan memang sudah naik gitu. Berarti kira-kira antara 2.200-an ya, sampai 180 juta. Insya Allah di sini, insya Allah yang di dalam sini tidak masuk di zakat provisi. Meskipun sampai dalam 1 tahun 180 juta, banyak potongannya, banyak potongannya. Tetapi paling tidak 1 tahun 1 kali ya wajib juga apa zakat fitrahnya. Itu sedikit banget itu. Tapi nanti kita bahas aja zakat fitrah. Sudah ya. Jadi dia bisa besok ini mau tak sampaikan ya. Besok masuk lagi zakat fitrah saja ya. Zakat zakat fitrah saja. Ini banyak soalnya zakat fitrah nanti tidak selesai 1 kali pertemuan, kemudian pembagian sedekah, penafsiran ayat itu ayat dan seterusnya. Itu banyak yang itu saudara. Kewajiban. Golongan yang wajib menerima zakat. Nah, dan dengan 3 pertemuan nanti besok masuk ke zakat fitrah. Sudah cukup ya? Nah, ya. Kiblat. Niki. Was-was. Sedikit sedikit jamaah.
Saya belum tentang sedikit ya. Ya. Gara-gara dimiringkan. Iya, gini. Nanti bisa ditanyakan ini atau pertemuan saya kalau ya. Kiblat itu kalau kita berada di Mekah itu harus ainun, harus posisinya harus benar-benar Ka'bah. Kalau di luar sana seperti sini itu tidak harus pas lurus, tetap sah. Nah, contoh sampai gimana? Kalau di sini, semisal gini ya, ada yang milik kayak gini, seperti ini, saya milik ini. Ya sah-sah saja, artinya itu tiap tahun kan ada namanya. Tiap tahun itu ada namanya pengukuran kiblat. Hah? Iya, ada kita tahun itu ada. Pas waktu kiblat itu gimana? Jadi posisinya. Nah, kayak bangunan ini kan pas arah kiblat, tapi posisinya pas langsung ke Ka'bah itu kan ada dia tahu gitu. Itu saya kurang paham pada ahlinya masalah tersebut ya. Tetapi kalau ditanya secara hukum, memang mau gini lurus dia tetap sah, sah ya. Nah, kalau memang posisi di ahli kiblat itu kita tahu itu kan ada pengarah kiblat. Memang ternyata miring seperti ini, ya kenapa kita ikutin miring? Cuma kan masalahnya miring sedikit. Ini apa kita juga ya lakukan bagaimana kompak lagi yang kita miring sana. Jangan meributkan hal-hal. Ya kalau memang terjadi, ya kita ngikutin yang ada saja. Gimana yang terbaik dari takdir masjid. Atau konsultasi kepada yang di kiblat. Ya, di kiblat itu tiap tahun ada. Seingat saya tiap tahun ada itu. Penepasan pengukuran kiblat yang pasnya itu ada. Ya tidak lepas dari yang ini. Ini insya Allah sudah pas. Ya ala kulli hal. Ya, ya. 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 Ya gini aja, langsung ke ahli dalam arah kiblat itu yang pasti itu ada. Saya kurang tahu ya, untuk kita pasrahkan ke pakarnya, dan yang saya tahu benar setiap tahun itu ada, setiap tahun itu ada yang mungkin di kalender itu ada. Jadi di tanggal berapa bulan apa itu ada pengarang kiblat, posisi kiblat itu itu ada. Nah itu mungkin dimanfaatkan, terus mungkin takmir masjid dimanfaatkan. Apakah arah ini sesuai atau harus dimiring sedikit atau gimana?
mungkin tiap tahun akan berbeda. Bisa jadi. Itu saja. Kita pasrahkan ke pakarnya. Kalau ikutin senyaman. Senyaman, setempat, pada sore, dan yang paling penting pada saat. Nah, silahkan ketika ada imam mengarahkan ke kiri, ya kita biarin saja. Mas, atau ada orang yang sholat makmumnya ke kiri, ya biarin saja. Yang penting insya Allah sah. Nah, yang penting jangan kalau kejut terlalu. Tapi miring itu miring sedikit, jadi miring pas dan miring pas menuju full atau pas ada yang warna. Dan ini pas ini benarnya. Tapi kita kembali ke tempatkan bulat saja. Itu ada dari tahun sama. Mungkin nanti cari-cari info praktis ini di bagian peribadatan. Peribadatan harus hari ini. Dan posisi seperti ini memang benar. Memang kemarin awalnya kan ikutin ini ya, ikutin yang keramik itu. Memang agak terlalu. Ya di situ nggak apa-apa juga. Ini sunatnya kan ada berapa? Ini cukup lah. Tapi jangan terlalu ke belakang ya, nanti jatuh. Kalau belakang nanti jatuh imamnya. Ya. Baik, berikutnya kita doa bersama karena ketika Siti Aisyah bertanya kepada Nabi ketika Lailatul Qadar tiba, apa yang kita baca? Allahumma innaka tuhibbul afwa fa'fu anna, itu memperbanyak baca itu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Asyhadu ridha wa jannah wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Asyhadu ridha wa jannah wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. أسألك رضا والجنة والحمد بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا كريم ولكم منكم سلام عليكم